Pemprov DKI Jakarta tak lagi berwenang atas pembangunan rumah DP 0 rupiah di tahun 2023. Pasalnya, program yang digagas oleh Anies Baswedan kini diserahkan kepada pihak ketiga. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko menyatakan, jajarannya memang masih memiliki tanggung jawab atas program tersebut. Pemprov DKI lepas tangan, program rumah DP 0 rupiah diserahkan ke pengembang. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Program rumah DP 0 rupiah adalah kebanggaan Anies yang paling memalukan. Pasalnya Anies berhasil mengibuli banyak orang yang terlanjur berharap bahwa mereka bisa memiliki rumah sendiri tanpa ngontrak. Penghasilan di atas 3,6 di Jakarta, tetapi mereka punya tabungan untuk membayar 20% DP. Nah, ini yang selama ini menjadi pengganjal. Di Jakarta, masyarakat rata-rata di atas UMP. Banyak, tetapi tidak punya DP. Ini yang kita beri solusinya. Dengan DP 0 rupiah, maka mereka bisa punya rumah. Harus saya jelaskan bahwa program itu adalah program pembiayaan. Rumahnya sendiri dibangun oleh pihak-pihak lain, bukan kami yang bangun. Yang membangun dalam kalau kasus yang sekarang dibangun oleh Saranajaya. Mereka BUMD kita. Siapa yang tidak ngiler begitu mendengar janji manis dari Anies bahwa warga DKI bisa punya rumah sendiri? Tapi dibalik banyak warga yang ngiler, mereka tidak tahu betapa liciknya Anies yang tega mengumbar janji tanpa memedulikan apakah bisa terwujud atau tidak. Dari target ratusan ribu unit yang katanya akan dibangun, nyatanya malah kurang dari 10.000 saja. Itu pun harganya tidak ramah kantong sebagian besar masyarakat, terutama yang menengah ke bawah. Masyarakat hanya jadi objek pengibulan dan banyak yang percaya bulat-bulat. Sejauh ini, program DP 0 rupiah itu tingkat huniannya adalah 95%. Angka ini lebih tinggi daripada angka hunian rumah komersial yang tingkat vakansinya, kekosongan itu 30%. Artinya tingkat huniannya 70%. Bang, kami lakukan dengan tanpa DP. Nah, itu kritiknya bilang, tapi kan di atas 3,6. Memang kita janjinya adalah DP 0 rupiah. Kita kan bukan janji di bawah itu. Ya, coba cari dulu, ada nggak DP 0 rupiah dulu? Nggak ada. Kita menjanjikan DP 0 rupiah. Jangan, kira-kira kalau pertandingan sepak bola itu, gawang dipindah supaya gol. Gitu. Entah siapa yang lebih layak disalahkan, apakah Anies atau masyarakat yang gampang diperdayai oleh janji sewangi parfum jutaan rupiah sebotol. Anies sudah lengser, lantas bagaimana nasib proyek rumah DP 0 rupiah? Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau PRKP DKI Jakarta bakal lepas tangan untuk pembangunan proyek ini di tahun 2023. Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta, Sarjoko menjelaskan bahwa pembangunan program DP 0 rupiah dilakukan oleh pengembang, bisa dari BUMN, BUMD, atau swasta. Mereka saat ini hanya fokus pada pemasaran program DP 0 rupiah yang sudah dibangun di Nuansa Cilangkap dan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pemprov DKI Jakarta tak lagi berwenang atas pembangunan rumah DP 0 rupiah di tahun 2023. Pasalnya, program yang digagas oleh Anies Baswedan kini diserahkan kepada pihak ketiga. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko menyatakan, jajarannya memang masih memiliki tanggung jawab atas program tersebut. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga tidak menyediakan lahan DP 0 rupiah. Hanya pihak ketiga yang akan menyediakannya karena asetnya nanti akan menjadi aset milik pengembang. Jadi sekali lagi, kami hanya memfasilitasi pembiayaan kepada masyarakat calon penerima manfaat hunian tersebut. Jadi bukan dari sisi penyediaan suplai huniannya, tapi dari sisi bantuan pembiayaannya, kata Sarjoko. Benar-benar tidak ada yang beres dari kerjaan Anies. Dari sekian banyak janji manis, memang ini yang paling parah tingkat kebohongannya. Ada suatu program yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh warga DKI Jakarta, tentu ini kita dorong untuk terus tetap dikembangkan, dan ini sudah kita tuangkan dalam perencanaan kita di dalam rencana pembangunan daerah 2003-2026. Program DP 0 rupiah ini tetap kita lanjutkan untuk bisa memberikan kemudahan bagi warga DKI Jakarta. Janjinya segede gajah, tapi fakta di lapangan, hasil kerjanya hanya sekecil biji-bijian. Hanya Anies yang mewariskan banyak masalah saat lengser, mungkin 11-12 dengan Papa Nobita. Tahu nggak siapa Papa Nobita? Itu loh yang suka prihatin. Harusnya masyarakat mengadakan aksi protes pada Anies karena sudah menjadi objek janji kampanye. Dijanjikan rumah terjangkau, tapi itu cuma mimpi di siang bolong. Biasanya kalau Pemprov DKI lepas tangan, maka semua akan menjadi lebih berat karena kewenangan akan dialihkan kepada pengembang. Mungkin bisa jadi rumah ini akan semakin mahal ke depannya.
Wajar aja sih Pemprov DKI tidak mau ikut campur terlalu jauh. Uang dari awal masalah ini ada di mulut Anies yang terlalu gampang memberikan garansi murahan. Cara yang paling logis adalah cara Ahok. Bangun rusun, disewakan ke masyarakat dengan harga super murah dan dapat beberapa fasilitas gratis. Tapi Anies pintar atau mungkin licik. Dia tahu mayoritas rakyat punya keyakinan, sebagus-bagusnya rumah sewa, jauh lebih baik punya rumah sendiri meski kecil dan sederhana. Makanya jangan heran Anies berani frontal berjanji rakyat DKI bisa punya rumah sendiri tanpa ngontrak. Caranya gak penting, yang penting rakyat yakin dan Anies bisa jadi gubernur. Warga yang merasa tertipu itu urusan belakangan, yang penting jadi gubernur dulu. Ingat kata Ahok, jangan bohongi rakyat hanya karena kepingin jadi gubernur. Faktanya memang benar, hasilnya berantakan, rakyat jadi korban. 5 tahun sia-sia, rakyat hidup dalam bayang-bayang janji manis yang palsu. Seandainya cara Ahok digunakan, 5 tahun pasti sudah banyak rusun yang terbangun. Warga banyak yang direlokasi. Pembebasan lahan untuk normalisasi sungai dan sodetan pasti selesai dengan cepat. Nyatanya yang dibangun adalah JIS. Memangnya warga mau dipindahkan ke sana dan dikasih nginap gratis? 1 kursi untuk 1 warga? Anies lebih pentingnya fans sepak bola yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan warga menengah ke bawah yang jumlahnya ratusan ribu atau bahkan jutaan orang. Anies lebih suka pencitraan untuk karir politiknya. Masa bodoh dengan janjinya dulu kepada warga DKI. 5 tahun bangun rumah DP 0 rupiah, udah jumlahnya dikit, malah belum sold out semua. Parah gak tuh? Bagaimana menurut Anda? Wajah cemberut Anies saat bersalaman semakin menunjukkan sifat aslinya, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Bicara soal sikap seorang Anies Baswedan memang tidak ada habisnya buat dijadikan pembahasan, terutama ketika ex-gubernur Soleh dan Saiman ini sedang menunjukkan wajah aslinya dalam situasi tak terduga. Sialnya pas kena sorot kamera dan bocor di media sosial. Kalau dahulu kita sempat disajikan tontonan ketika gubernur pilihan 58% warga Jakarta pada Pilgub 2017 itu duduk dengan pongahnya di atas meja, kita akan juga pernah melihat Anies berkacak pinggang saat bicara dengan Presiden Jokowi. Dua kondisi yang bisa membuat siapapun setuju kecuali fans fanatik dan buzzer RP-nya kalau ada yang gak beres dengan kepribadian orang ini. Nah, selagi ingatan publik masih belum kering soal perilaku negatif Anies ini, belum lama muncul lagi adegan wajah cemberut sang ex-mendikbud pecatan